Salam satu deri. Yuk bertemu lagi dengan petani milenial. Milenial ya, bukan milenial, milenial. Oke, untuk konten hari ini saya ingin membahas kenapa sih buah naga harus disarungi seperti ini. Jadi memang ada banyak fungsi lah untuk buah naga harus dikasih pembungkus seperti ini. Yang jelas ini terkait dengan kualitas ya. Buah naga ini kan di Indonesia ini secara kuantitas sudah luar biasa, tapi secara kualitas kita memang harus mengakui bahwasanya kita masih kalah dengan negara lain. Nah, salah satunya di kebun petani milenial ini caranya untuk menjaga kualitas adalah dengan cara pembungkusan seperti ini. Ada berbagai keuntungan ketika kita pengen membungkus ya. Yang pertama, bisa aman dari hama burung, luwak, cumut, reco, bekecot, tikus. Kalau tikus tuh masih karena tikus itu biasanya dia merusak, plastiknya dirusak, jadi dia tetap bisa nyerang, tapi setidaknya bisa mengalihkan. Nah, itu salah satunya keuntungan, yaitu menghindari serangan hama. Keuntungan yang lain yaitu bisa meminimalisir serangan cacar. Nah, mau nggak mau ya, kalau di kebun kita sudah cacar masuk, itu yang paling ditakuti adalah ketika buahnya terkena serangan cacar, yang mana ini nanti akan menurunkan kualitas, yang pasti akhirnya harganya akan turun gitu. Nah, makanya dengan pembungkusan ini juga bisa meminimalisir. Kenapa kok seperti itu? Kok bisa meminimalisir? Karena tekniknya itu sebelum dibungkus harus disemprot dengan fungisida yang memiliki kinerja bahan aktif yang sistemik ya. Jadi sebelum disemprot, hari ini misalnya bungkus, pagi tadi atau setidaknya kemarin itu disemprot. Tapi kalau malam hujan, lebih baik disemprot ulang, agar nanti ketika disemprot ini sudah disteril ya, sudah steril dari spora-spora cacar ya, jamur ya. Makanya ketika dibungkus nanti harapannya spora-spora baru itu bisa terhalangi oleh adanya plastik ini, itu cacar bisa terkendali. Kemudian setelah itu keuntungan yang lainnya adalah membuat warna dari buah naga merahnya merona, seperti lipstiknya Syahrini katanya. Kalau sekarang yang lagi tren Aurel ya, istrinya YouTuber itu ya. Walaupun saya YouTuber, istri saya juga nggak kalah sama Aurel, bos. Cuma kalau waktu menikah saya nggak ngundang Pak Presiden. Kalau saya undang ya pastilah nggak datang. Ya, oke lah. Ini bisa pembungkusan ini bisa membuat warna kulit dari buah naga itu menjadi merah cerah ya. Nah, dengan warna cerah itu nanti lebih menarik lah ya, lebih menarik. Kemudian ini juga meminimalisir dampak ngurat ya. Biasanya kan buah naga itu kalau terkena ditahan terlalu lama, itu biasanya dia ngurat seperti melon itu, yang nanti juga akan kualitasnya akan juga buruk. Tapi dengan pemastikan ini, tapi catatan ini penting ini ya, warna dari bungkusnya itu tidak sembarangan ya, harus berwarna biru ya. Ini bukan terkait dengan partai politik loh ya, yang akhir-akhir ini
dibegal. Enggak, tapi ini kaitannya memang dengan secara ada penelitiannya, walaupun penelitiannya ada pada jambu kristal, tapi diterapkan di buah naga itu juga sama. Di jambu kristal itu ada penelitian yang menyebutkan kesimpulannya pembungkusan dengan warna plastik biru itu menyebabkan warna dari jambu kristal lebih bagus. Nah, itu saya adopsi di buah naga. Ini juga ternyata juga bagus, lebih bagus. Dan yang penting lagi, tidak menyebabkan kulit dari buah naga terbakar. Ya. Sebab dari warna biru ini dia memantulkan sinar ultraviolet sehingga tidak terjadi pembakaran di kulit dari buah naga, dari buahnya. Kan biasanya kalau pakai yang warna putih itu harus ada penahannya. Biasanya kalau teman-teman itu pakai dengan rumput. Nah, ada yang pakai rumput, ada yang pakai jerami. Jadi sebelum dibungkus itu dikasih jerami terlebih dahulu baru dibungkus. Kalau saya, pengalaman saya sudah 2 tahun terakhir ini menggunakan pembungkus plastik biru itu aman dan hasilnya cukup memuaskan bagi saya. Oke, kemudian keuntungan lainnya ini terkait gibro ya. Gibro itu istilah baru ya di pertanian sejak adanya buah naga yang gibro. Nah, pada proses penggibruan ini juga bagus sebab pada musim hujan terutama itu proses penggibruan itu biasanya gagal sebab adanya air hujan sehingga gibrunya jadi rata jatuh sehingga tidak berefek pada buah naga, bisa tidak menjadi seperti yang diharapkan besar dalam hal ini. Nah, itu dengan adanya pemastikan kita caranya gini, kita gibro biasanya berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada yang 7 kali ya, berkali-kali lah ya. Kalau di kebun saya 2 kali umumnya. Jadi kita estimasi, kita misalnya gibro sudah terakhir 2 kali, kita kan bisa mengestimasi ya, oh buah ini sudah nanti kalau sudah berumur nanti masuk grade A, ya sudah kita bungkus. Tapi kalau masih kita dilihat masih kecil, oke lah tidak usah dibungkus. Nah, agar nanti kita bisa memantau terus perkembangannya. Jadi dengan pembungkusan yang terakhir tersebut setelah gibro langsung dibungkus. Tekniknya seperti itu kalau musim hujan ya, agar nanti cairan gibronya tetap tertahan di dalam plastik dan juga akan berefek dari buahnya juga bisa menjadi besar. Oke, itu beberapa keuntungan dari pemelastikan atau pembungkusan buah naga yang banyak teman-teman belum aplikasikan dan banyak teman-teman belum tahu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, sudah komen. Saya akhiri konten hari ini. Salam satu dure.